Bahkan Albert Einstein itu bilang begini, jika Anda bisa menyederhanakan hal-hal rumit, bahkan bisa dipahami oleh anak kecil, berarti Anda jenius. Tetapi jika Anda malah memperrumit hal-hal yang sudah jelas, berarti Anda bodoh. Gitu. Nah, jadi ini menulis dengan cara yang berimajinasi. Ya, jadi genius writing tinggi, itu ya? menulis yang lahir dari sisi jenil manusia, di mana akan memunculkan keunikan, ketidakbiasaan atau sebuah lompatan, dan simplicity atau kejernihan. Yes. Mantap sekali. Ini Mas El, untuk komunitasnya sendiri ini di seluruh Indonesia ini sudah berapa, Mas El? Oke, alhamdulillah komunitas genius writing juga ada di Malaysia dan Timor Leste. Walaupun belum banyak di sana ya, karena saya baru sekali ke Malaysia tahun 2015 dan satu kali ke Timor Leste tahun 2017. Kalau di Indonesia itu total anggota yang tercatat itu hampir 1.000. Hampir 1000-an ya. Ya, tetapi yang masih aktif dalam arti aktif menulis dan mengikuti perkembangan genius writing sekitar 500. Dan itu tersebar di lebih dari 20 kota besar di Indonesia. 20 kota besar di Indonesia. Nah, salah satunya yang menggembirakan adalah perkembangan di Sumatera Barat. Terutama Bukit Tinggi. Kita punya beberapa Gen JW, istilahnya anak-anak Gen JW itu Gen JW, Gen JW dari Bukit Tinggi yang tulisannya sudah dalam level lezat. Wow, ini kalau udah lezat nih, kalau sebuah hidangan, udah mahal nih ya. Udah mahal ya. Jadi level tulisan ala genius writing itu satu normal atau wajar, dua sedap, ketiga gurih, yang keempat terakhir adalah lezat. Nah, titik terakhir itu titik spiritualnya adalah menyembuhkan. Jadi di atas lezat menyembuhkan. Itulah level kategori tulisan ala genius writing. Kenapa saya berani membuat satu tingkatan tertinggi namanya menulis yang menyembuhkan? Manusia dibekali oleh Allah sebuah akal ya namanya. Akal itu dia sudah dipersiapkan oleh Allah dengan sangat lengkap, bahkan untuk kebutuhan semua kehidupan manusia. Oke. Nah, maka dalam titik terakhir dia bisa menyembuhkan lewat kata-kata, lewat tulisan. Jadi tulisan yang berdasarkan energi cinta, ditulis dengan ikhlas, dan kalau boleh kita bilang dengan ilmu tauhid yang cukup, menyembuhkan. Menyembuhkan bagi yang membaca. Yes, juga bagi yang menulis. Betul sekali. Baik, menarik sekali Mas El. Kemudian nih, saya juga udah intip-intip. Ini mohon maaf nih, udah lancang intip-intip. Iya, saya suka diintip. Suka ya? Intip dalam sisi positifnya. Yes, oke. Mas El ini pencetus pendiri Genius Novel ya untuk selebritis. Yes. Nah, kenapa nih Mas El termotivasi untuk mengcoach selebritis? Apakah ada sisi-sisi dari selebritis ini yang rasanya bermanfaat untuk diketahui orang banyak? Ini sisi positifnya apa nih? Begini. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka ya. Yes. Kita tuliskan. Genius Writing punya beberapa produk. Yang terakhir adalah Genius Novel. Jadi kelas yang dilahirkan Genius Writing untuk mencetak novelis. Nah, Genius Novel ini ada dua. Jadi Genius Novel yang biasa dan Genius Novel selebritis. Nah, untuk yang di Jakarta tanggal 2 dan 3 November kita cenderung Genius Novelnya ini Genius Novel untuk selebritis, bukan berarti yang ikut selebritis, bukan. Jadi
Jenius Novel di Jakarta nanti adalah mengeksplor beberapa selebritis untuk dijadikan basic story dari novel teman-teman. Pertanyaannya tadi, mengapa harus selebritis? Nah, disinilah yang jarang dimasuki oleh para penulis lain. Selebritis itu public figure. Dia punya banyak penggemar. Penggemar ini sangat mengidolakan, sehingga kadang yang fanatik meniru hampir segala hal yang ada dalam selebritis itu. Disinilah fungsi dakwah kita mainkan. Dengan kita mendekati selebritis, kemudian menulis tentang kisahnya, maka tingkat keterbacaannya lebih tinggi, tingkat greget bagi pembaca juga lebih tinggi. Ketertarikan. Yang ketiga, ini misi yang baru saya bocorkan di radio cerita nih. Nah, ini baru radio pertama kali yang saya kasih bocoran bahwa kita mau memberikan sumbangsih walaupun sedikit kepada dunia selebritis. Dengan kita masuk Jenius Novel ke dunia selebritis, kita mencoba untuk memberikan atau memberi pengaruh pada kebiasaan yang ada dalam selebritis menjadi lebih baik. Itu mereka punya satu kegiatan positif di antara sekian banyak kegiatan mereka yang begitu-begitu saja. Begitu saja. Nah, gitu. Satu informasi tambahan bahwa ketika saya membantu menulis bukunya Jessica Iskandar, yang terjadi apa? Tidak hanya dia bisa nulis, tetapi cara komunikasinya, kemudian cara dia merespon kejadian yang menimpa dia, bahkan cara spiritual itu ada peningkatan. Sehingga teman-teman Jessica Iskandar itu sampai heran, Jess, kenapa kamu bisa berubah? Kamu bergurunya di mana? Nah, akhirnya para teman-temannya termasuk Kartika Putri, Ayu Ting Ting, kemudian waktu itu ada Saskia Gotik, itu akhirnya dikenalkan sama saya. Ini guru saya katanya. Padahal kita tadinya hanya targetnya menulis melahirkan bukunya Jessica, ternyata dia cara komunikasinya meningkat. Kemudian Jessica sendiri bilang bahwa ada salah satu sisi dalam dirinya dia yang terlengkapi dengan jenis writing itu. Jadi secara tidak langsung dengan menulis ini bisa merubah karakteristik dan cara berkomunikasi. Bahkan beberapa penggemarnya yang ketemu langsung saya di studio bilang, terima kasih ya Mas Lutfi. Loh, kenapa? Kan aku belum pernah ketemu kamu. Kamu telah membantu Kak JJ untuk berubah lebih baik. Sampai begitu efeknya. Dari situlah saya terinspirasi dan terdorong untuk masuk ke dunia selebritis. Karena impact-nya terhadap ke banyak orang, bukan hanya ke selebritis itu sendiri. Jadi bisa menjadi jalur dakwah juga ya, Mas El ya. Nah, Mas El, ada pertanyaan lagi nih. Di perkembangan media elektronik yang saat ini udah mencapai titik yang mengkhawatirkan ya untuk anak-anak muda. Kalau zaman dulu seumur-umuran kita punya istilah namanya buku adalah jendela dunia. Betul. Nah, sekarang anak-anak zaman sekarang itu udah nggak mengenal lagi. Ya, sekarang adalah HP adalah jendela dunia. Iya, HP adalah jendela dunia. Nah, bagaimana nih kiat Mas El di Jenius Writing ini menciptakan kembali kecintaan generasi muda terhadap literasi, mencintai membaca, mencintai menulis. Nah, mungkin kita mencintai membaca dulu nih. Nanti kalau mereka sudah cinta kembali membaca, akan termotivasi untuk menulis. Kalau di Jenius Writing saya balik. Jadi nulislah dulu agar kamu terpaksa membaca, sehingga dengan menulis kamu membaca, akhirnya kamu bisa nulis dan jago baca. Karena begini, program Indonesia Membaca itu kan udah lama, tetapi perkembangannya nggak signifikan. Karena sebenarnya orang itu malas kalau disuruh baca.
Iya benar. Tidak hanya anak-anak, kita juga agak malas-malas baca nih. Tetapi kalau diminta nulis, nulis apa yang dia sukai, itu dia greget. Bisa ya. Lama-lama karena dia sudah sering nulis, maka dia malu kalau tulisannya nggak bermutu. Dia terpaksa cari referensi membaca. Disitulah maka Janus Writing berani pakai metode yang anti mainstream. Tulis dulu biar kamu baca. Nah, pada tahun 2017 awal, saya punya program namanya Writing for Peace. Itu khusus untuk generasi muda, dan saya programkan itu, canangkan itu sebagai program sosial. Artinya untuk Writing for Peace, ketika saya diundang untuk komunitas pemuda, ke sekolahan, pesantren, saya tidak menuntut fee narasumber. Saya hanya meminta uang transport seikhlasnya. Gitu. Nah, Writing for Peace ini lahir dari keresahan itu tadi. Banyaknya hoax, kemudian kata-kata yang tidak bermutu dan kasar di media sosial. Nah, saya luncurkan Writing for Peace supaya teman-teman muda ini tahu cara menulis pendek, simpel tapi lezat. Gitu. Karena medsos itu nggak mungkin panjang-panjang kan? Nah, Janus Writing dengan program Writing for Peace itu menyajikan satu tips atau formula menulis yang simple, mudah, dan lezat. Begitu. Sehingga ketika mereka membaca, benar-benar mereka seperti masuk ke dalam kisah yang mereka baca. Dan kemudian teringat ya. Terinspirasi juga. Gitu. Karena begini, kata-kata itu lebih dahsyat dari peluru. Kalau peluru ditembakkan menembus satu orang, membunuh satu orang. Tapi kalau kata-kata kasar ditembakkan sekali tweet atau sekali upload, itu bisa membunuh banyak pikiran. Maka kalau kita mau mencerdaskan generasi muda, maka cerdaskanlah generasi tua dengan cara menulis yang lezat. Supaya banyak bacaan bermutu untuk generasi muda, yang akhirnya generasi muda nanti terdorong juga untuk nulis. Nah, Janus Writing mengisi kekosongan itu. Bagaimana menulis menjadi sangat mudah, simple, dan bisa gue banget. Yang membuat pembaca juga merasa tergue banget. Nah, sehingga sama-sama mengalami greget maksimal. Nggak membosankan ya? Iya dong, kalau membosankan nanti akan membunuh rasa penasaran. Baik nih Mas El, kita tadi udah ngomong gimana kita bisa mencintai menulis tadi, kemudian merangsang orang-orang untuk menulis dan membaca. Kalau ini sudah kita udah bagi ini nih, Mas El juga harus bagi dong. Apa sih kuncinya untuk menulis itu supaya mereka terangsang nih, bagi yang punya yang punya bakat nulis di rumah? Pertanyaan Anda lama-lama makin cerdas. Apa yang harus mereka? Saya jawab langsung ya. Pertanyaan cerdasmu membuat saya bersemangat untuk menjawab. Salah satu tip mudah yang langsung bisa dipraktekkan dan langsung bisa kelihatan hasilnya, ada namanya tips LDA. LDA. Lekat, dekat, akrab. Lekat, dekat, dan akrab. Itu menjawab pertanyaan, aku kalau nulis mulai dari mana? Mulai dari yang lekat. Seperti, lekat itu seperti baju, topi yang sering kita pakai, jilbab, ya kan? D, dekat. Dekat itu seperti saudara. Tidak ada jarak ya? Teman. Kemudian benda-benda di sekitar itu dekat. Akrab itu hal-hal yang sering kamu lakukan. Misalkan hobi. Misalkan juga kebiasaan. Atau misalkan juga hal yang paling sering kamu lihat yang mengganggu pikiranmu atau mengusik. Itu yang kamu tulis dulu. Mengapa? Jiwa kreatif manusia akan sangat semangat dan mengeluarkan potensinya kalau
menulis hal-hal yang berkaitan dengan dirinya dan juga hal yang paling dia ketahui. Iya. Bahkan seorang sastrawan besar itu ngomong begini, kalau kamu mau tulisanmu itu menginspirasi pembaca, tulislah dari yang paling kamu tahu dan dekat dengannya. Kalau kamu taunya pisau, tulislah dari pisau. Taunya kompor, mulai dari kompor. Jangan menulis yang jauh darimu sehingga membuatmu harus mereka-reka, membuatmu harus mencari-cari dulu. Tulisan itu akan jadi kaku. Kalau kamu mulai dari isi jiwamu, ungkapan hatimu, dan juga dari apa yang menggelitikmu, maka tulisanmu akan lezat dan bermutu. Itu LDA. LDA ya. Yes. Jadi benar-benar apa yang kita tuliskan ini Mhm. sesuatu yang benar-benar dekat dengan kita Ya. dan sangat kita kenal. Kenal. Nah, saya yakin kita mengenal dan saya yakin itu pula kita menuangkannya dalam Nuangkan. sebuah bentuk Ya, tulisan. karena ketika kamu kenal, maka detailnya akan terangkat juga. Iya. Dan jiwa kita bersemangat nih, karena diajak terlibat. Iya, benar Begitu. sekali. Berarti kalau kuncinya seperti itu, kita sudah bisa menanamkan kecintaan menulis ini kepada mulai dari tingkat rendah sih, seperti anak TK, Iya. SD ya Mas Iya. El ya. Iya, bagaimana anak TK mungkin dia mencintai gurunya, dia Mhm. mencintai sekolahnya. Ya. Nah, Iya, benar kalau sekali. untuk anak TK, caranya bercerita lewat verbal. Iya. Jadi yang paling cocok kalau anak TK dikumpulin, diajak cerita, Iya. terus mereka diminta cerita satu-satu. Mm-mm. Kalau SD baru diminta nulis. Nulis. Gitu. Tulislah apa yang paling dia suka. Mm. Kita jangan mengarahkan, kamu harus nulis tentang ibu, Ya, kamu ya. harus nulis tentang kerukunan. No, biarkan dia menulis sesuai kata hati, Sesuai kata agar hati. ekspresinya Dapat. betul-betul menginspirasi. Iya, dia benar-benar menuliskan apa yang dia cintai. Yes. Nah, kemana saja Mas El sudah menularkan Gen JW ini? Untuk kita berbicara kepada generasi muda sekarang ya. Mhm. Nah, kemana aja yang udah Mas El tularkan untuk generasi muda? Ya, dari Banten sampai Blitar sudah, kemudian di Semarang. Sasarannya anak-anak Generasi sekolah? muda dari SMP sampai SMP. mahasiswi. Oke. Jadi SMP sampai tingkat mahasiswa maksud saya. Hmm. Itu masuk dalam kategori Writing for Peace. Iya. Dan alhamdulillah dari beberapa kali saya menularkan Writing for Peace itu, dalam 3 jam itu rata-rata peserta, rata-rata ya, jadi artinya semuanya mengalami itu, minimal bisa 4 halaman. 3 jam, 3 jam 4 walaupun halaman. mereka jarang nulis. Mhm. Kalau saya pandu langsung dengan tip Genius Writing, 3 Iya. jam minimal 4 halaman. Bahkan yang menggetarkan hati saya atau mengharukan adalah ada yang bisa sampai 10 halaman dalam waktu 3 jam. Wow, bagus sekali. Yes. Ini kalau saya aja nih Mas El dengan 3 yang udah Mas El sebutkan tadi, lekat, dekat, dan akrab, itu udah kebayang tuh. Udah Nah, nulis apa gitu kan? apalagi kalau ditambahi satu Ada tip di yang paling dahsyat playlist. lagi, Apa tuh? Boleh kasih namanya Mas El? jurus panca indera. Jurus panca indera. Yes. Oke. Dengan jurus panca indera, maka tulisanmu minimal menjadi satu kata atau satu ide bisa jadi 5 paragraf. Satu kata bisa menjadi 5 paragraf. Iya, kan panca indera 5 indera. Iya benar. Jadi paragraf pertama kita tulis berdasarkan penglihatan. Oke. Paragraf kedua berdasarkan pendengaran, paragraf ketiga berdasarkan penciuman, paragraf keempat berdasarkan perabaan, paragraf kelima berdasarkan pencecapan. Mau contoh? Contoh boleh. Kasih saya satu kata, langsung saya praktekkan dengan jurus panca indera. Kasih satu kata. Satu kata. Terserah. Kata benda, kata benda. Kata benda. Ayo. Oke, komputer. Oke, komputer. Komputer yang baru terlihat menggiurkan. Karena semuanya tampak bersih. Sehingga aku senang sekali memandanginya berlama-lama. Dan kalau komputer baru itu suaranya tidak berisik. Jadi aku tidak terganggu dengan derik-derik yang muncul dari suara di dalam komputer. Dan rasanya itu sejuk tuh kalau ngetik di komputer yang baru.
karena tidak ada bercak-bercak di monitor, keyboardnya juga tidak Lancar. kotor, lancar, jadi ngalir dan rasanya indah. Oke. Kemudian baunya enak tuh. Komputer yang baru baunya sedap juga, tercium ada wangi-wangi di mana. Itu membuat saya bersemangat. Dan kalau komputer baru itu saya senang sekali